Kalian tuh sebenarnya nyaman gak sih kalau dibilang bucin sama teman-teman kalian? Dimulai dari Om dan cara kalian menanggapinya. Kalau gue sendiri sih nggak masalah sih, bodo amat, peduli banget sama omongan orang gitu. Kalau guanya merasa merasa nyaman ya, tapi biasanya Mm-mm. ada juga orang luar, ya orang luar bilang kita bucin karena ada sebab. Biasanya itu karena ada omongan dari gue juga, bisa jadi kayak gue curhat, aduh temen gue gini gini gini, cewek gue gini gini gini, gimana ya. Nah itu suatu saat mungkin next time nongkrong ke beberapa hari berikutnya, itu mereka nilai gue bucin, bilang gue bucin, ah lu bucin sih gini 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 gitu. Gitu sih biasanya mereka bisa nyebut gue bucin. Tapi kalau dari gue pribadi, gue ya bodo amat lah, dibilang bucin ya memang gue begitu gitu kan. Ya sekarang kalau gue nggak pengen dibilang bucin, ya paling treatment kembali ke itu lagi, ke treatment gue harus benerin kayak apa kayak gitu, gue harus ngomong sama cewek gue atau gimana kayak gitu sih. Kalau gue nggak masalah sih kalau dibilang bucin. Gue setuju kalau untuk statement yang itu. Oke, terus cara dari lu menanggapinya gimana? Ketika lu dibilang bucin sama teman-teman lu. Ya Kalau memang gue anjing, terus lu mau apa gitu? iya paling ribut. Ya enggak lah ya. Ya ini Menurut lu aja deh, sih. Bu. Kalau gue pribadi, kalau disebut bucin, gimana ya? Karena gue pernah berada di titik bucin paling paling absolut lah ibaratnya. Udah bukan itu, kalau ibaratnya kalau pangkat major lah kayaknya, udah bukan kopral lagi gitu. Jadi gue ketika gue menjalani lagi, ya gue berpikir kayak gue tahu rem biar nggak dibilang bucin apa. Kalau pas dulu gue dibilang bucin, karena memang pada dasarnya gue pun menyadari gue bucin. Orang-orang yang kontra adalah orang-orang yang menurut gue nggak sadarnya kalau dia bucin. Itu aja sih. Kalau lu sadar ya lu Tapi pasti terima. nggak mungkin nggak sih orang nyebut lu bucin karena mereka nggak punya pasangan yang bisa Oh itu sangat dibucinin mungkin. gitu. Itu sangat mungkin. Contohnya orang-orang yang suka dijajan, oh mah enak, no suka jajan. Wajar kalau dibilang orang bucin. Salam hadir, salam hadir. Iya. Nah, gitu sih. Kacang Kalau Salam kacang. kan Halo, bucin. halo salam. Halo, salam, selamat datang di Halo Halo, salam, Ekre. salam, selamat halo. datang. Delay, Delay. Sorry, delay. Kan dari tadi ngebahas budak cinta. Dia pikir dia cinta, padahal dia karena dia ngerasa kesepian aja, tapi dia Kesepian. nggak sadar anggapnya cinta. Ini Itu orang-orang yang kayak berkaitan dengan teori gue yang tadi, bahwa ya karena ada harus atau mau gitu loh. Jadi si orang itu, lu tuh karena harus atau mau. Kalau yang tadi ya generiknya adalah bawa kesepian, ya itu karena harus menurut gue ya. Dan menurut gue kalau lu ngejalanin hubungan dengan cara harus, gue harus nih kayak maksa atau apa, ya itu kan konotasinya udah negatif, artinya negatif gitu. Dan ada unsur toksik ke depannya menurut gue ya. Kak Re dong, Memaksa coba si Kak Re Emang Ray nggak bucin? Oh, Ray udah bucin, jadi nggak usah dibahas. Waduh. Oh no. Kalau kata gua Ray nggak bucin Oh, dong. ya. Iya, dia Waduh. mecin. fokus dong. Dia nggak bucin, cuma mecin. Banyak. Apa tuh? Banyak. Soalnya banyak. Waduh. Waduh, oke lanjut Mama. Aduh. Kenapa tidak? Aduh. Ini sponsor mau masuk dulu ini kalau pacaran ya. Sponsor mau masuk dulu bentar. Ada sponsor nih dari autan katanya kalau pacaran bawa autan biar nggak dinyamukin. Oh iya betul. Tapi bahas yang kayak Om tadi bilang ya Om, bucin itu. Iya. Harus bawa autan. Bucin itu ada yang enggak dong, ada yang enggak. sadar sama ada yang tidak sadar kan. Ada yang sadar enggak? Iya. Bahkan kalau misalnya banyak yang gue tahu bucin itu tuh sampai kayak dia benar-benar bego banget, baik dari cowok ataupun cewek. Jadi dia rela melakukan apapun buat pasangannya, agar pasangannya itu bertahan sama dia seperti itu kan. Berarti itu sebenarnya udah negatif banget. Negatif. Dan lu Makanya pasti jangan- punya teman kan yang seperti itu, yang dia tuh udah dikasih tahu juga, lu tuh bucin banget, itu tuh udah lu tuh bego banget kalau masih tetap bersama dia seperti itu. Nah, apa sih saran-saran dari lu pada buat orang-orang yang seperti itu? nggak ada sih kalau gue. Karena namanya udah cinta, ya udah sulit untuk menasehati orang yang lagi jatuh cinta. susah, nggak bisa dikasih. Sudah dikasih tahu. Kalau menurut gue ya Dia nggak ada. sadar, dia baru bakal kayak menyesal gitu. Dan kalau gue jadi temannya pun, ada teman gue yang bucin, ya gue tetap menjadi support system dia lah, karena dia teman gue gitu loh.
Ya paling Itulah gua fungsinya teman. iya, paling Nah, dengan gua bilang bucin, maksudnya dia harus tahu tanpa harus nasehatin dan segala macam, ngasih tahu gimana. Gua bilang bucin aja kalau dia apa namanya connect dengan istilah kayak gitu, ya tanda bahwa lu tuh udah gini loh, lu tuh udah bla 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 segala macem gitu loh. Secara tidak sadar mestinya seperti itu, secara otomatis. Kalau dia masih nggak sadar dengan itu, dengan gua bilang bucin dan dia masih asik aja, ya udah berarti memang dianya asik dengan itu. Ya udah, gue paling jadi support system dia. Ini ngomongin bucin, Pak Cio diem aja. Pak Cio impostor bucin ya. Kayaknya sih gitu yang diem nih. oke, Kan gue jadinya mau nanya dong sama Tisa. kan gua ngomong enggak. Bapak CEO kita dikat terus tampaknya. Nabrak Bapak loh. CEO. Udah vote. Udah vote Cio, udah vote Cio. Udah, Udah, ya udah vote, Cio, vote, Cio, vote. yuk. Udah nggak bagus ini udah. enggak. Apa, Cio? Enggak ada. Gua tadi cuma Ya lu dah yang Ya nanya udah Tisa, tanya. lu dah yang nanya Tisa. ya kalau dari Tisa gimana? Yang kurang manis Ada. dong suaranya. Tisa. Iya. Jijik gue Gimana dengerin. kalau dari Tisa ada pandangan nggak tentang Jijik. bucin? Enggak, gue cuma mau nanya apa kabarnya kalau bucin yang LDR? Ya dan Kalau Tasya jarak, lu. kalau kita bicara jarak, emang lu percaya? Lu emang menganggap cowok gua bucin nih sama gua, ngabarin gua terus. Lu emang percaya dia di daerah sana, entah dimanapun dia berada, dia setia? Enggak. Ya udah berarti dia nggak Ini bucin. gue lanjutin ya. Gue Oke. lanjutin ya. Konteks bucin ya. Konteks bucin kalau LDR ya. Kalau LDR itu memang kalau menurut gue jika memang waktu bisa dibilang bucin, waktu pokoknya material kan banyak tuh, ada waktu, ada uang, ada segala macam, itu masuk kategori bucin, maka long distance relationship menurut gue harus bucin sih konteksnya kalau udah di situ, karena itu beda jalur. Kalau misalnya lu pakai jalur normal, biasanya ya bucin lu itu ada punya apa ya, lu bisa dibilang bucin kalau lu melanggar batasan. Nah kalau lu pakai jalur LDR, hubungan lu aja udah melanggar batasan, wajar kalau bucin lu kalau waktu lu, kalau uang lu pasti juga melanggar batasan gitu. Jadi emang udah rulesnya. Kalau lu main deket tapi lu melanggar batasan, orang bilang bucin, orang awam bilang bucin, itu wajar. Karena lu masih berada di zona aman, kenapa lu melanggar batasan, kenapa lu berlebihan gitu intinya. Tapi kalau misalnya zona lu udah berlebihan dan cara lu mengungkapkan pas ke pasangan lu juga berlebihan, ya masuk akal karena zona lu aja udah berlebihan. Itu sih menurut gua. Nih, gue cuma kan tadi kan ada sempat bahas di tongkrongan juga kan. Salah nggak sih menurut kalian? Gue just voice call deh, nggak usah video call gitu loh. Tapi soalnya beberapa bulan yang lalu, misal beberapa minggu itu tuh komunikasinya nggak lancar. Terus gue cuma mau yaudah lu kalau mau pergi. Yang tadi bener sempat ada, gue nggak tahu tadi siapa yang sampein, cewek itu butuh diperhatiin. Itu gue setuju banget. Itu gue setuju karena udah LDR nggak diperhatiin, nggak tahu itu gue protektif kah atau gue posesif kah. Ya gue cuma mau diperhatiin. Soalnya Artinya LDR kan waktu nongkrong tuh lu minta video call gitu ya? iya, maksud karena dia nggak sebelumnya gue di sini juga sibuk kerja. Tapi dia di sana nggak sibuk ngapa-ngapain dan komunikasi pun nggak lancar. Oke, para pascol bisa Ini- kasih tanggapan? sekedar info aja ya. Tadi yang bilang cewek harus diperhatiin tuh gua. Jadi kalau lu mau diperhatiin sama cowok, ya lu tahu harus ke siapa. Oke, tanggapannya dong, gak usah Boleh tanggapan yang itu. boleh juga tuh bos. Yang tadi Debo bilang bahwa itu belum termasuk zona bucin. Ada juga loh ya yang LDR itu ada intimidasi. Karena LDR itu ya ada intimidasi kayak misal contoh ya, ini gue ada cerita nih, gue cowok gitu kan, terus cewek itu pengen perhatian lebih atau segala macem, sampai ketika gue lagi sibuk atau apa gitu ya, nggak ada waktu buat dia kayak ya overthinking, dan akhirnya dia minta sosmed gue lah, ini apa segala macem kayak gitu. Menurut gue itu toxic, menurut gue ya, gue pribadi, kayak dia minta akun gue dan segala macem gitu kan. Menurut gue toxic. Kalau cuma make sure kayak video call yang tadi Tisa bilang, ya itu masih wajar lah, batas wajar.
menurut gua. Tapi kalau yang kayak itu gimana? Itu termasuk bucin kalau menurut gua. Karena itu enggak apa ya? Enggak ada persetujuan dari guanya gitu ya. Gua pribadi gua nggak mau ngelakuin itu. Gua bukan mau, tapi karena gua harus, karena gua nggak mau debat dan segala macam kan. Gua nggak mau ribet, ya udah gua kasih aja gitu. Intinya Our gitulah, intinya perspective. maksudnya lu keluar batas wajar karena tujuan lu memang udah keluar batas, tapi bukan berarti lu keluar jalur, kecuali kalau memang itu jalur yang lu pengenin. Let's say misalnya lu rela long distance karena memang misalkan lu mencari wanita yang anunya besar sehingga lu dapet foto anunya yang besar, ya itu kan namanya itu udah jalur yang lu pengen. Atau enggak lu mencari wanita yang pengen bikin status, yang pengen nge-tag namanya di profil Instagram atau fotonya, atau tuker-tukeran password gitu di Instagram. Karena memang kalau menurut lu itu jalur lu, silakan, karena basicnya itu jalur lu. Tapi kalau itu bukan jalur lu dan lu dipaksa untuk ngikut ke jalur itu, yang namanya lu keluar jalur menurut gue sih, itu bukan keluar batas ya. Itu sih, men. Berarti bucin ya? Yang kayak gitu yang keluar jalur itu bucin berarti ya? Iya. Lu pertanyaan ini unik juga, Dit. Apa lu punya pengalaman? Jangan Silau. ditanya dong. Silau Masa banget umurnya nih. segitu nggak punya pengalaman? Aku boleh instruksi nggak? Oh, Instruksi. boleh. Gimana? Siap, Komandan. Kalau dari aku sendiri ya, kalau namanya dalam sebuah hubungan, mau itu LDR atau enggak pun, yang harus ditanemin tuh cuma ada 2. Yang pertama itu trust, yang kedua itu tahu diri. Kita nggak perlulah nuntut pasangan kita gitu. Toh kita nggak bisa ngontrol pikiran atau prinsip semua orang kayak gitu. Bahkan pasangan kita sendiri, menurut aku sih gitu. Jadi yang paling penting sih kita nanemin ke diri kita sendiri sih, kayak gitu. Nah, perihal nanti ke depannya gimana, ya itu urusan nanti gitu loh. Yang penting kita udah harus siap gimana kita prepare buat nerima ke depannya, kayak gitu sih kalau menurut aku. Kak Ayu. Nah, itu bagus tuh Ayu, maksudnya dia nggak mau main judi gitu. Ya udah, kita mau jalanin aja. Kalau perihal ke depan ya belakangan. Kalau lu mau terbuka dari awal, ya lu namanya main judi, lu harus siap nerima gitu. Kalau lu kalah ya lu harus siap nerima. Jangan lu maunya lu kebuka dong sama gue pengen tahu dong aib lu apa aja, tapi ketika dibilang aibnya lu nggak terima. Kok lu begini sih, kok lu begitu sih, lu malah jadi curigaan, lu malah jadi ngekang dan segala macam. Yang penting sih dari diri sendiri dulu aja sih kalau menurut aku. Kita nggak usah lihat dari pasangan dulu, nggak usah nuntut dulu juga sih. Ya kita jelek juga sih punya ekspektasi dan berharap banyak sama pasangan kayak gitu. Yang penting kalau misalkan kita bisa kasih yang terbaik, ya kasih yang terbaik gitu. Kadang laki-laki atau perempuan pasangan kita itu suka bullshit. Soalnya kalau udah berekspektasi lu udah kalkulasi ya, bukan cinta ya nggak sih? Menurut gua. Iya benar. Iya nggak sih? Kalkulasi. Jadi lu ada ekspektasi, kalau lu nggak sesuai expect ya lu kecewa. Ya toksik dong dirinya. Betul. Dari diri sendiri loh toksiknya, bukan dari orang lain. Bukan dari pasangan. Setuju sih. Setuju. Kalau misalkan itu perihal masa lalu sih, ya harusnya bisa diterima gitu. Karena kita kan memilih pasangan itu kan untuk kita bawa ke depannya gitu loh. Kita sebenarnya macarin apanya sih kayak gitu loh. Kalau misalnya macarin orangnya, ya kita harus terima orangnya gitu. Bukannya kita harus membanding-bandingkan dia dengan masa lalu kayak gitu sih menurut aku. Harusnya ya bisa nerima kayak gitu. Bagaimanapun masa lalunya dia. Toh kalau misalkan dia punya masa lalu yang buruk, harusnya dia bisa belajar dari situ. Dan harusnya bisa ambil solusi buat dirinya sendiri ke depannya. Dan biasanya malah harusnya orang-orang yang punya pengalaman buruk di belakang itu, mereka tuh adalah orang-orang yang kuat. Harusnya sih kayak gitu. Ya balik lagi kayak tadi yang kata Kak Ayu, kayak kita kan macarin orang, kita perlu tahu gimana dia di masa lalu, karena untuk sebagai gambaran dia dulu pernah kayak mungkin untuk waspada juga, kayak mungkin dia bakal misalkan kayak kita tahu dulu dia sama mantannya ngeduain, nujuin apa segala macam, terus akhirnya kedepannya kita bisa was-was dia tuh agak berbeda perspektif ya pertanyaannya. Untuk hal yang kayak gini, kayak lu ngapain aja itu kayak nggak perlu banget, karena pertama ya udah terjadi mau, terus kedua kalau lu tahu terus lu sakit hati, lu ujung-ujungnya yang bikin lu sakit hati, lu kayak merasa gimana gitu ya buat apa? Atau misalkan cuman ngebikin akhirnya pada saat kalau misalkan lu berantem lu mungkin bakal ngungkit itu, ya untuk apa? Oke, menarik.
Jadi Terima kasih Gadi masukannya. Jangan menanyakan suatu hal yang kiranya jawaban itu akan menyakiti hati lu. Iya. Ini sedikit ya. Ini bisa jadi kenapa sih daripada pertanyaan mending pernyataan aja. Mungkin buat wanita nih yang sering nanya ini sebenarnya wanita sih ya. Kayaknya laki nggak mungkin nanya ini dah. Emang laki pernah nanya ini ya? Mungkin. Tapi gue belum kasih. Oh mungkin gue bukan yang kayak gitu ya. Tapi wanita sering nanya kayak gini di itu gue. Mungkin ini sekali. Tolonglah jangan mempertanyakan hal yang membuat lu yang belum tentu lu terima. Lebih baik lu pernyataan aja daripada lu nanya. Lu udah ngapain aja? Mending lu ngomong, gue nggak mau ya kalau gue gini. Itu lebih diterima sama laki sejujurnya ya. Gitu sih. Kalau dari gue itu aja. Iya, biar ada spare juga ya buat si cowok ya. Dan pertanyaannya bagaimana pernyataan itu bisa keluar tanpa ada pancingan? Ya mungkin dengan keterbukaan itu kali. Ya itu maksudnya enggak, maksud gue kalau lu bisa ya pertanyaan juga kan keluar karena ada pancingan Bang Cio. Karena ada pemikiran ke arah sana. Iya dong logikanya. Lu nggak mungkin kan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada geledek, nggak ada film-film yang agak kesana gitu. Terus lu nanya hal itu kan kayak nggak mungkin nih. Maksudnya tiba-tiba gue mau nanya. Nggak gini. Biasanya pada saat pertanyaan dia karena ada rasa penasaran. Itu pancingan. Oke. Pada saat pernyataan nggak mungkin kan nggak ada angin, nggak ada geledek, nggak ada penasaran. Lu lagi jalan nih berdua sama cewek lu, terus tiba-tiba cewek lu, gue nggak mau ya kalau lu kayak gini. Oke, ini gue jawab ya. Kalau lu berani bertanya, berarti lu harus menerima jawaban dong. Iya. So, kalau lu nggak berani menerima jawaban, buatlah sebuah pernyataan. Itu jalan kedua gitu. Jalan kedua yang paling aman kalau lu mau jalan di sebuah hubungan. Jalan pertama lu, gue nggak bilang itu salah. Lu bertanya tuh gue nggak bilang lu salah. Masalahnya lu salah jika lu tidak menerima jawaban. Itu salahnya. Orang lu nanya, dijawab, lu nggak sesuai ekspektasi lu nggak terima. Pertanyaannya itu kan lucu. Penting nggak sih kita pertanyaan seperti itu dalam hubungan? Iya, kalau lu tanya penting, ya itu gue kasih tahu case-nya dulu. Case-nya tuh bukan tentang pertanyaannya. Kalau lu tanya jawab penting dan tidak penting, itu kan jatuhnya kan apa ya? Jatuhnya kalau menurut gue nih, itu lu jatuhnya kayak hal yang tidak perlu diakui. Kalau menurut lu penting, ya lu tanya. Kalau menurut lu nggak penting, ya lu nggak tanya. Tapi gue lebih nekaninnya bukan dari sebuah pertanyaannya. Gue nekaninnya adalah lu bisa terima jawabannya nggak? Bahkan jika let's say kayak gini lah, anggaplah itu penting lah ya. Kita nggak usah jawab itu nggak penting lah. Itu penting. Semua kan di sini ngomong nggak penting. Gue bilang itu penting. Misalkan pertanyaan gue, jika memang gue itu menurut gue penting, ketika gue bertanya itu, apakah diri gue sendiri bisa menerima jawabannya? Itu maksud gue. Jadi dan buat orang-orang yang bilang lu nggak penting, ini juga sekaligus buat orang-orang yang bilang pertanyaan itu nggak penting. Coba lu pikir ulang. Jika memang itu hal yang paling buruk menurut lu, itu sudah dilakukan oleh pasangan lu, apa lu bisa terima? Jadi ini bukan tentang penting dan tidak penting, ini tentang menerima atau tidak. Kalau menurut gue sih itu poinnya. Jadi kalau penting dan tidak penting lu tanya sama diri lu sendiri, lu terima apa kagak gitu aja. Kalau lu terima itu bisa jadi penting, kalau lu nggak terima itu bisa jadi nggak penting, gitu aja. Makanya lebih worth it dengan pernyataan lah ya. Dan tidak menyinggung juga yang ditanya. Section kedua ya pernyataan, gitu. Itu lebih baik. Gue udah pernah kayak gini, dan kalau lu minta ya minta aja. Misalkan let's say gitu, kalau misalnya lu tipe yang free rebel gitu, gue udah pernah nih kayak gini. Kalau lu mau minta aja gitu. Yang buat cowok tuh jadi merasa lu nganggap gue cowok apaan gitu. Lu ngomong seperti itu gitu loh. Ya makanya mesti tahu juga sih. Misalnya gue bilang gue nggak mau ini ya gitu, melakukan. Nah emang gue mau kan gitu. Emang iya. Gue ngerti maksud lo. Jadi takutnya si cowoknya kalau lu ngomong gitu, cowoknya malah defense. Gue tanya sekarang, lu nggak mungkin kan nanya gitu ke pertanyaan ke orang yang nggak lu kenal, atau lu baru kenal let's say lu baru kenal seminggu, atau lu baru kenal let's say lu baru kenal sebulan. Kayaknya lu nggak mungkin nanya hal itu.
berada di titik dimana lu sudah yakin dengan nih orang ini mungkin sudah yakin dengan lu, baru lu tanya hal itu agar lu bisa masuk ke step berikutnya. So which is lu udah kenal sama nih orang, baru lu nanya itu. Kadeo. Tapi ada aja kasusnya kayak orang yang baru banget kenal atau gimana, tapi udah nanya kayak gitu. Bahkan mungkin ya kayak keadaannya masih belum pacaran tapi udah nanya. Oke. Ya, berarti sudah menilai dong apakah itu pantas jadi cowok lu. Harusnya lu bisa menilai lah. Aku boleh berpendapat nggak? Boleh, silakan ayo. Aku mau jawab pertanyaan yang tadi ya. Pendapat. Ini jujur dari perasaan aku ya, sebagai seorang perempuan. Suara aku mantul ya? Emang kamu mantul, mantap betul. Iya mantul. Aduh, sebentar. Suara kamu mantul itu bukan salahnya kamu, salahnya Deo. Waduh, ini masih mantul nggak ya? Enggak. Udah enggak kau udah. Dari aku sendiri sebagai seorang wanita, ketika diberi pertanyaan kayak gitu, jujur rasanya tuh kayak, wah ada apa nih kayak gitu. Kok tiba-tiba pertanyaannya gini banget gitu. Nah, aku tipe orang yang, ini kalau dari diri aku ya, aku tipe orang dimana aku kalau mempunyai pasangan, aku udah pasti nerima masa lalunya dia, mau jelek apapun itu. Karena yang aku lihat kan masa sekarangnya kayak gitu. Jadi aku nggak peduli sih sama masa lalunya dia. Dan nah itu tanpa pertanyaan itu pun pasti aku udah terbuka gitu. Karena aku pingin punya pasangan yang dia bisa nerima aku juga kayak gitu loh, paket-paketnya masa laluku. Jadi aku nggak usah nanya itu deh, aku nggak usah perlu tahu masa lalunya dia. Dan pasti aku bakal cerita semua ke dia kayak gitu sih. Kalau emang bener-bener aku pingin punya pasangan yang bener-bener mau aku bawa ke depan, pasti aku cerita semua kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan cowok udah tanya kayak gitu duluan, aku pasti ilfil sih. Pasti mundur kayak gitu, karena jadi kan ambigu gitu loh, kayak wah ada apaan nih kok pertanyaannya kayak gini gitu. Bahkan tanpa pertanyaan itu pun pasti aku udah ngomong kalau aku emang bener-bener ada ketertarikan sama itu orang kayak gitu sih. Konteks pertanyaannya tadi kita pada pasangan ya, pada pasangan. Balik ke diri sendiri sih. Kalau pada pasangan sih itu bukan masa dimana ada di dalam sebuah hubungan kalau menurut aku. Jadi itu harus ada tuh di sebelum kita berpacaran gitu. Karena menurut aku pacaran itu adalah hubungan yang serius sih harusnya kayak gitu loh. Jadi harus sudah menerima dan harus sudah tahu sepaket-paketnya kayak gitu. Walaupun misalnya kita nggak tahu ya apapun masa lalu pasangan kita ya harusnya kita udah bisa terima kayak gitu. Jadi menurut aku hal yang kayak gitu harusnya dibawa sebelum ke pacaran sih, karena kan kita bisa tahu pasangan kita terima atau enggak ya selama kita masa PDKT. Kalau misalnya kita udah pacaran udah terlanjur lama, tiba-tiba ternyata dia nggak terima masa lalu kita, aduh sedih banget tuh. Itulah pentingnya make sure dari awal. Nah namanya kan wasting time. Namanya buang-buang waktu. Bener. Oke, Dad, ada yang mau disampaikan, Dad? Makasih, Kakak Ayu. Dad, suaranya kalau itu dari aku sih. Gue pengen ngobrol itu, speaker tentang apa tadi, mempertanyakan itu ya. Kalau bilang yang nggak mungkin ada. Gue salah satu orangnya yang selalu mempertanyakan hal itu. Karena tujuan gue cuma satu. Gue bilangin dia bisa terima dengan kondisi gue nggak. Kedua, nggak cuma satu sih, ada beberapa. Keduanya, ketika dia tahu dengan kondisi gue seperti itu dan gue nggak berniat untuk buat melakukan satu hal yang buruk ke orang tersebut, dan dia harus tahu bagaimana cara mengatasi gue, dan gue juga tahu gituin. Oke, Dad. Lagi ya, menurut aku sih untuk mempertanyakan hal itu menurut aku memang penting banget ya, apalagi untuk menjaga lawan bicara kita, lawan pasangan kita nantinya, sama batasan diri kita. Kalau dia emang gak kepikiran, gak kepingin untuk melakukan hal tersebut dan dengan masa lalu yang seperti hal-hal tanda kutip seperti itu, ya kita bisa membatasi dirinya.
kalau kita bukan orang jahat ya kita lihatnya ke konteks yang lebih baik. Aku sih cuman gitu doang sih ngasih tahu. Cuman ya kalau emang yang mendengarkan itu berpikiran negatif ya silakan. Itu perspektifnya kalian. Cuman ya jangan sampai menyinggung aja gitu. Kita yang udah berani jujur dengan diri kita sendiri itu jangan langsung itu, karena bukan berarti kita ngomongin itu kita ingin melakukan, tapi justru kita ingin menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu ya tambahan gue dari pembahasan itu. Konteks awal kita ya, kita tadi bahasnya bucin, kita udah ngobrol panjang lebar. Kayaknya udah, kalau nggak ada permasalahan lagi, kayaknya udah oke banget ya. Maksudnya untuk episode perdana dengan audiens yang seperti ini aktif juga, menurut gua secara pribadi audiensnya aktif juga banget sih. Oke guys, Keren banget sekian ini. segmen dari oprek kali ini. Semoga kalian tidak kapok, semoga kalian merasa nyaman ngobrol-ngobrol bersama Ray dan para pascol di oprek kali ini.